Perkenalkan, nama saya Indria Valentina, dan pada video ini saya akan membahas topik peran perusahaan dalam melayani konsumen serta kendala dan tantangan yang dihadapi. Lengkap dengan contohnya di perusahaan yang kita semua kenal, yaitu Shopee, Gojek, dan beberapa perusahaan lainnya. Sebelum bicara soal kendala, kita perlu sepakat dulu nih soal apa sebenarnya peran perusahaan terhadap konsumennya. Secara sederhana, perusahaan itu hadir untuk menciptakan dan menyampaikan nilai atau value kepada konsumen, lalu menjaga hubungan itu supaya konsumen puas dan akhirnya loyal. Ada beberapa peran utama yang dijalankan perusahaan dalam melayani konsumennya. Yang pertama, menyediakan produk atau jasa yang sesuai kebutuhan. Ini peran paling dasar, perusahaan harus paham apa yang sebenarnya dibutuhkan pasar. Nah, yang kedua, memberikan pengalaman pelanggan atau customer experience yang baik, mulai dari proses pembelian sampai layanan setelah pembelian. Yang ketiga, membangun kepercayaan, misalnya lewat transparansi harga, garansi, dan keamanan transaksi. Nah, yang keempat, menyediakan layanan purna jual seperti customer service, garansi, dan penanganan komplain. Dan yang kelima, terus berinovasi agar layanan tetap relevan dengan pertumbuhan kebutuhan konsumen. Sebagai contoh konkret, mari kita lihat bagaimana sih Shopee menjalankan peran-peran ini. Shopee adalah salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia. Lalu kita lihat dari sisi peran melayani konsumen, Shopee melakukan banyak hal yang sebenarnya mencerminkan teori yang baru saja saya jelaskan barusan. Dari sisi produk dan kebutuhan, Shopee menyediakan jutaan pilihan produk dari berbagai kategori, sehingga konsumen punya banyak alternatif sesuai kebutuhan dan budget mereka. Dari sisi pengalaman pelanggan, Shopee punya fitur seperti live chat dengan penjual, sistem rating dan ulasan, gratis ongkir, hingga fitur Shopee Live untuk belanja interaktif. Dari sisi kepercayaan, Shopee menerapkan sistem rekening bernama bersama atau escrow uang konsumen baru diteruskan ke penjual setelah barang diterima. Ini mengurangi risiko penipuan. Nah, dari sisi layanan purna jual, ada fitur pengembalian barang, garansi Shopee, dan customer service yang bisa dihubungi lewat chat maupun call center. Jadi terlihat jelas peran perusahaan dalam menjalani konsumen itu bukan cuma soal menjual produk, tapi membangun ekosistem kepercayaan dari awal sampai akhir transaksi. Tapi di balik semua kemudahan itu, Shopee dan perusahaan-perusahaan lain tentu menghadapi kendala tersebut. Mari kita bahas di bagian berikutnya. Nah, kendala internal adalah hambatan yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, baik dari sisi sistem, sumber daya manusia maupun operasional. Yang pertama, kendala operasional dan logistik. Untuk perusahaan besar, Shopee salah satu kendala terbesar adalah memastikan logistik berjalan lancar di seluruh Indonesia yang wilayahnya sangat luas dan tidak semua daerah punya infrastruktur yang baik. Keterlambatan pengiriman, barang rusak saat pengantaran, atau kesalahan gudang adalah kendala yang sering muncul dan langsung berdampak pada kepuasan konsumen. Nah, kendala sumber daya manusia, customer service yang menangani ribuan bahkan jutaan keluhan setiap hari butuh pelatihan yang konsisten. Kalau SDM tidak terlatih dengan baik, respon konsumen bisa lambat atau tidak memuaskan, dan ini bisa merusak reputasi perusahaan. Nah, kendala sistem dan teknologi sebagai platform digital, Shopee sangat bergantung pada sistem. Saat ada gangguan server, misalnya pada momen flash sale seperti Harbolnas, aplikasi bisa lambat atau bahkan error. Ini adalah kendala teknis yang murni berasal dari sisi internal perusahaan, namun dampaknya langsung dirasakan konsumen. Nah, berbeda dengan kendala internal, tantangan eksternal datang dari luar kendali perusahaan seperti kondisi pasar, perilaku konsumen, dan persaingan industri. Nah, yang pertama, persaingan industri yang sangat ketat. Shopee tidak sendirian di pasar e-commerce Indonesia. Ada Tokopedia, Lazada, Blibli, dan belakangan ini ada TikTok Shop juga yang gencar menawarkan
promo dan kemudahan belanja. Persaingan ini memaksa Shopee untuk terus memberikan diskon, gratis ongkir, dan inovasi fitur agar konsumen tidak berpindah ke platform lain. Nah, ekspektasi konsumen yang terus meningkat, konsumen zaman sekarang menginginkan segalanya cepat, pengiriman instan, respon customer service yang cepat, dan harga yang murah. Begitu ekspektasi ini tidak terpenuhi, konsumen dengan mudah memberikan ulasan negatif atau bahkan berpindah ke kompetitor lainnya. Nah, mengingat biaya untuk pindah ke platform belanja online itu sangat rendah, selanjutnya ada perubahan perilaku dan tren konsumen. Tren belanja terus berubah, misalnya dari belanja konvensional ke live shopping atau belanja sambil menonton video singkat. Nah, perusahaan yang tidak adaptif terhadap tren ini beresiko kehilangan relevansi di mata konsumen, terutama generasi muda. Nah, isu kepercayaan dan keamanan data, maraknya kasus penipuan online dan kebocoran data membuat konsumen semakin selektif dan waspada. Perusahaan harus terus berinvestasi pada sistem keamanan agar kepercayaan konsumen tetap terjaga, sementara biaya untuk itu tidak kecil. Nah, selanjutnya faktor eksternal makro, faktor seperti fluktuasi ekonomi, perubahan kebijakan pemerintah terkait e-commerce dan perpajakan digital, hingga perubahan nilai tukar rupiah juga bisa memengaruhi strategi harga dan layanan yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen. Nah, supaya pembahasan ini tidak hanya soal e-commerce, mari kita lihat sedikit perbandingan dengan industri lain. Gojek misalnya, sebagai perusahaan transportasi dan layanan on demand, menghadapi kendala serupa namun dengan konteks berbeda. Ketersediaan mitra driver di jam-jam sibuk, fluktuasi harga akibat surge pricing yang kadang dikeluhkan konsumen, serta tantangan menjaga keamanan selama perjalanan. Sementara itu, perusahaan retail seperti minimarket atau restoran cepat saji menghadapi tantangan yang lebih bersifat fisik, misalnya menjaga konsistensi rasa dan kualitas produk di ribuan cabang, ketersediaan stok barang, serta pelatihan karyawan agar pelayanan tetap ramah dan cepat di setiap gerai. Dari sini kita bisa melihat satu pola yang sama. Setiap industri punya bentuk kendala yang berbeda, tapi intinya tetap sama, yaitu bagaimana menjaga kepuasan dan kepercayaan konsumen di tengah keterbatasan operasional dan tekanan kompetisi. Nah, menghadapi kendala dan tantangan tersebut, perusahaan-perusahaan seperti Shopee umumnya menerapkan beberapa strategi berikut. Yang pertama, investasi pada teknologi dan infrastruktur, misalnya membangun lebih banyak gudang logistik dan meningkatkan kapasitas server untuk menghadapi lonjakan trafik. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan SDM secara berkelanjutan, khususnya tim dan berhadapan langsung dengan konsumen seperti customer service. Nah, yang ketiga, inovasi produk dan fitur secara konsisten agar perusahaan tetap relevan menghadapi perubahan tren dan tidak kalah dari kompetitor lainnya. Yang keempat, penguatan sistem keamanan dan kebijakan proteksi konsumen untuk menjawab isu kepercayaan dan keamanan data. Yang kelima, mendengarkan feedback konsumen secara aktif melalui ulasan, survei kepuasan, dan media sosial, lalu menjadikannya bahan evaluasi berkelanjutan. Kombinasi strategi-strategi inilah yang membuat sebuah perusahaan tidak hanya bertahan, tapi juga tumbuh di tengah ketat persaingan dan tingginya ekspektasi konsumen. Nah, sebagai kesimpulannya yang saya ambil, peran perusahaan dalam melayani konsumen jatuh lebih kompleks daripada yang terlihat di permukaan. Perusahaan tidak hanya dituntut menjual produk atau jasa, tetapi juga membangun pengalaman, kepercayaan, dan hubungan jangka panjang dengan konsumennya. Di balik proses itu ada kendala internal seperti operasional, SDM, dan sistem, serta tantangan eksternal seperti persaingan industri, ekspektasi konsumen yang tinggi, dan perubahan tren pasar yang harus terus dihadapi. Studi kasus Shopee menunjukkan bahwa perusahaan yang mampu beradaptasi, berinovasi, dan tetap fokus pada kepuasan konsumen adalah perusahaan yang akan terus relevan di tengah persaingan yang semakin ketat. Demikian presentasi dari saya mengenai peran perusahaan dalam melayani konsumen beserta kendala dan tantangan yang dihadapi. Terima kasih atas perhatiannya.
Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.